pertama kali gabung di PG, jujur aku bingung dengan cara doanya. Doanya harus melompat-lompat, harus berteriak-teriak, seakan doa yang ada itu begitu ekstrim. Pertanyaan di dalam hati aku juga, kenapa sih PG-nya harus teriak-teriak gitu? Kenapa sih PG-nya berbahasa Rohnya harus sambil melompat-lompat? Maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Dengan berbekal pertanyaan, rasa penasaran itu, aku ikutin PG beberapa kali, masih belum bisa menyelaraskan dengan frekuensi doa teman-teman yang ada di PG. Sampai suatu saat Tuhan menyingkapkan kepada saya, itu ada di Roma 8 ayat 26. Dari pernyataan firman itu, Tuhan membukakan kepada saya bahwa ketika saya berdoa itu, ketika saya berbahasa roh itu, saya sedang berbicara kepada Allah. Saya merasa saya sangat bersuka cita saat itu, sangat antusias berdoanya, berubah menjadi antusias, tidak lagi flat, tidak lagi berdoa berpikir kenapa harus seperti itu. Tetapi ketika firman itu datang kepada saya, ada penyingkapan dan menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam hati saya selama saya ikut PG, yang saya nggak ngerti tadinya kenapa harus seperti itu. Ya, setelah saya disingkapkan melalui kebenaran firman Tuhan tersebut, otomatis cara saya berdoa itu menjadi berubah, mengalir begitu aja. Saya bisa mengikuti dan menyelaraskan dengan frekuensi doa teman-teman yang ada, mengikuti arahan ketua PG, berdoa dengan antusias, bahkan nggak ngerasain capek. Yang tadinya berdiri 2 jam itu rasanya pegel dan bingung gitu kan, kenapa harus lompat-lompat gitu, harus teriak-teriak doanya, nggak ngerti. Setelah saya dapat kebenaran firman Tuhan ini, bisa berdeklarasi, merasakan sukacita, pulangnya berbeda. Saat datang di PG dengan pulang di PG itu berbeda. Nah, selain itu di PG, dengan bertekun aku mengikuti PG yang ada, manusia rohku itu dilatih semakin kuat, menjadi semakin antusias, menjadi tidak biasa-biasa lagi berdoanya, tidak biasa lagi, kehidupan rohku menjadi semakin menyala-nyala. Kehidupan sehari-hari saya merasa emosi saya lebih terarah, lebih sabar, lebih ngadepin sesuatu itu kayak lebih tenang, bisa melakukan apa yang benar, membedakan mana yang harus aku lakukan dan nggak harus aku lakukan. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari aku tetap ngerasain sukacita, tetap ngerasain damai sejahtera apapun yang terjadi, apapun yang aku lewatin, aku tetap meresponi dengan sukacita. Aku mengajak kita semua untuk yuk gabung ikut PG. Yakin PG ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang datangnya capek, datangnya biasa aja, pulangnya malah jadi capek. Nggak ada seperti itu. Yang tadinya pikiran takut PG karena takut disuruh doa, takut disuruh deklarasi, itu semua nggak ada. Yang ada itu hanya sukacita saat kita bawa pulang. Dan rasa takut untuk doa, rasa takut untuk berdeklarasi, itu semua tidak ada. Semua mengalir begitu aja sesuai dengan aliran Roh Kudus.